Halo, kali ini gue mau duel boot si PC gue yang pakai Garuda OS. Kita mau coba install yang namanya BlackArch, atau kalau dalam versi Ubuntu atau Debian, walaupun nggak sama, gue nggak bisa nyamain itu dua-dua ini, tapi secara kegunaan sama buat pen testing ataupun ya bisa dibilang cyber etik lah ya, itu ethical hacking, cyber security itu pakai itu. Nah, kenapa gue mau kali ini install BlackArch? Bukannya gue bilang sebelumnya bahwa si Garuda Linux ini bisa pakai repository BlackArch di video gue pertama. Ya, betul. Cuma gue nggak mau dependensi gue keganggu, yang pada akhirnya keganggu aplikasi-aplikasi yang gue biasa pakai. Dan itu akan mengganggu produktivitas gue dalam bentuk konten atau kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya office. Gitu. Nah, untuk kegiatan-kegiatan pen testing ataupun lab gua untuk red team dan sebagainya ada di BlackArch gitu. Nah, selain itu juga kenapa gua pengen pakai si BlackArch, karena memang gua biasanya pakai Arch gitu kan, dari awal gua pakai Arch dan gua nggak orang yang bilang bahwa BlackArch lebih bagus dari Linux ataupun kali Linux ataupun sebagainya, enggak. Karena bagi gua semua Linux tuh punya kekhasan masing-masing dari masing-masing desktopnya gitu. Tinggal balik lagi lu distribusi mana yang lu pilih, lu nyaman pakai yang mana, dan itu semua kan karena open source lu bisa modifikasi secara sendiri gitu, lu mau gimana gimana nya. Nah, kali ini kita masuk ke layar komputer gua untuk proses instalasi atau double bootnya gitu, dual bootnya. Pertama gue start recording dulu. Nah, ini udah masuk di layar komputer gua. Kita buka dulu ini kali buat ke kenalin ke lu, kita buka si BlackArch. Nah, gue udah buka nih. Tadi gue download di website BlackArch. Lu cari aja blackarch.org, download .html. Nah, kalau lu mau download, biasanya lu tampilan awal gini. Lu disuguhin dulu tampilan awalnya gini nih. Nah, ini tampilan awalnya. Nah, kalau lu mau download, lu tinggal klik yang download. Nah, nanti lu bisa pilih mau yang mana, mau yang full atau mau yang slim. Nah, gue kebetulan pakai yang slim. Slim itu toolsnya yang kepake aja sama gue gitu. Kalau gue pakai semuanya juga belum tentu gue pakai semuanya kan gitu. Itu 22 GB kalau lu install dulu waktu gue maniak, waktu masih belajar pen testing gitu ya, gila-gilaan dan menggebu-gebu jadi script kiddie gitu ya gitu. Kalau kata-kata orang-orang kan dulu ke gue ada gitu script kiddie dan sebagainya, ya gue download yang 22 GB itu gitu. Tapi kan jadi script kiddie itu adalah proses gitu ya, untuk sampai di titik memang kita benar-benar sedikitnya hari ini gue mengerti lah walaupun belum banyak gitu. Nah, 20 GB ini, nah ini pokoknya kalau udah diinstal sekitar 50 GB, kalau yang 5,5 GB ini kalau udah diinstal sekitar 8 GB-an. Dan bagi gue ini udah lumayan cukup buat gue belajar gitu, belajar pen test gitu. Kenapa gue rasa cukup, karena memang yang tools ada ya ada semua di sini. Gue tadi download pakai torrent, yang gue pakai KTorrent gitu tadi. Nah, salah satu yang lu harus siapin adalah install dulu yang namanya PopScale ini nih. Kalau lu udah install, nanti klik yes, beres instalasi, lu tinggal buka si PopScale-nya di mana. Kita buka ini nih. Nah, si PopScale USB-nya lu masuk, tinggal cari flash disk. Karena gue pakai flash disk Garuda Arch ya, tinggal di flash disk gue kita cari dulu hasil downloadnya. Gue simpan di kom kalau nggak salah. Nah, ada nih, ini BlackArch Linux Slim, kita masukin, terus di sini cek dulu, kita cek dulu. Ini agak lama nih kayaknya, gue paling stop dulu prosesnya, nanti gue lanjut liatin ke lu kalau udah beres pengecekannya. Kita lanjut buka si ini, dan tadi udah bisa kita next
karena tadi udah jalan, kita next aja, pilih si Toshiba memory. Next lagi, kita tunggu si flash disknya lagi dibuat bootable. Nah, kita tunggu si flash disknya dibuat jadi bootable. Nah, proses tunggunya karena lama, kita stop lagi sampai beres ya guys ya, biar langsung masuk ke hasilnya aja. Oke, udah beres, kita masuk lagi screen record, dan ini udah beres guys. Kita ini dulu ininya. Nah, ini dia sukses. Kita down, kita tutup. Ini kita tutup dulu si apa namanya, ini manajer. Terus juga ini tadi gua habis lihat distro watch sambil nunggu. Kita tutup juga, close. Ini kita close dulu. Udah ke close semua, seperti biasa kita matiin restart dulu. Kita masuk ini apa, BIOS. Kita geser ke seri boot Garuda OS nya kita ganti pakai yang Toshiba ya, karena tadi flash disknya namanya Toshiba. Kita klik, udah, kita save, dia akan jalan. Untuk masuk BIOS mah beda-beda ya teman-teman, gimana teman-teman pakai Mobo apa. Kita tinggal kita pakein yang ini nih, medium, Black Arc Linux Slim medium UFI. Nah, udah, kita masuk. Tadi kita lihat tampilan yang jarang pengen orang lihat, Black Arch. Tunggu sambil nunggu kita. Nah, kalau karena ini kan belum diinstal, teman-teman masukin sandinya Black Arch juga. Black Arch. Udah masuk. Nah, udah masuk kan? Karena gua mau install, tadi instalasi, kita tinggal klik yang install Black Arch gitu. Nah, ini masukin lagi sandinya, Black Arch. Oke, udah. Nah, disini kan instalasi nih. Udah sih, gua mau pakai bahasa Inggris. Terus ini Jakarta. Terus keyboardnya juga default pakai US. Ya gua pakai default betul, US. Install jadi dual boot. Masih ada pilihan nih, ada Samsung, ada WDC. Gue pakai yang WDC. Terus pilih yang RSR disk, kita pilih swapnya jadi no hibernate. Nah, no hibernate kita pakai BTRFS. Kenapa BTRFS? Nanti ada fitur namanya snapshot. Jadi kalau lu ada error bisa diberesin sama snapshot, bisa balik lagi ke setelan awal, lebih gampang. Nah, kita klik next. Di sini lu masukin username, password. Nah, kalau gua di sini kita pakai aja lab. Nama username-nya lab. Terus ininya ya lab H81. Kenapa lab H81? Karena ya ini motherboardnya 81 tipenya. Masukin si sandinya. Gue buat sandi. Kita masukin lagi sandinya. Oke, udah. Password administratornya nggak usah lu ini, samain aja, login auto, asking for to password. Tetap kita lanjut di sini next.
Karena udah beres, lo tinggal instalasi. Tunggu sampai beres, nanti udah beres gua tunjukin. Error pas instalasi, lu jangan panik. Solusinya lu close. Udah lu close, lu buka terminal. Nah, di terminal lu buka namanya Nano. Kelihatan kagak? Nggak kelihatan ya. Nanti instruksinya gua ini aja ketik di videonya ya. Ketik tadi yang sudo nano yang gua awal tadi, yang nanti gua tulis itu sudo nano garis miring spasi dulu garis miring etc pacman terus .config. Lo akan ngelihat yang namanya community sama include. Lu tadinya ini nggak ada tanda pagernya, lu kasih pagar yang community sama yang include-nya udah dipagerin. Lu klik Ctrl O buat nyimpen, udah Ctrl O enter langsung ke Ctrl X. Nanti gue jelasin pas running di desktop ya, kenapa tadi harus pakai pagar dan sebagainya. Terus lu matiin juga si connection internetnya. Kita matiin connection internet dulu, disconnect mana ini information. Nanti gue matiin dulu videonya sambil nge-disconnect ini, sambil install lagi dulu Sandi. Oke, tampilan awal jeng. Oke, udah masuk. Gua download dulu OBS, kita masuk di layar seperti biasa. Sekarang gue jelasin tadi error apa sebenarnya. Oke, di sini gua masuk lagi di layar. Ini baru beres instalasi sekitar 1600 paket, dan kita lihat ini layar si Black Arts yang udah diinstal. Dan biasa PR dari Linux yang pasti bicara soal masalah hacking, itu Black Arts dari Linux bakal banyak tugas di awal. Apalagi yang gua kan pakai audio Bluetooth, jadi Bluetoothnya itu kan harus dihidupin secara nggak gitu aja ya, tapi nggak otomatis gitu. Jadi lo harus setting dulu. Nah, ini tampilannya. Di sini udah banyak tools. Kita klik ke Black Arts, ada otomasi, ada crypto, ada fuzzer, forensik, finger dan sebagainya. Jadi udah keinstall. Gue cuma pakai sedikit. Karena gue udah biasa pakai Arch, jadi ya mau nggak mau gue sayang Arch bukan kali gitu. Nah, kita coba yang waktu dulu kemarin dicoba di awal, kita coba juga di sini. Kita klik kanan, kalau di sini saya klik kanan, kita application Black Arch. Kita pakai yang namanya scanner kita cari, biasanya selalu ada di setiap tools. Nah, ini kita pakai Nmap. Kita cari website yang bisa kita coba untuk nih buat latihan web. Selesai. Kalau teman-teman ini juga mau latihan, cari aja web buat latihan pen test misalnya. Ini biar resmi ya, nggak ilegal gitu. Kita cari ke bawah ada apa aja tuh. Ada yang pakai download di GitHub, nanti install di biasanya di VirtualBox gitu, itu ada gitu. Kita coba di mana ya, ini nih, mana yang nggak harus install. Ini kita buka websitenya, kita copy. Nah, kita coba buka terminal, kita gue biasanya gini, nmap vprint semua all, masukin si namanya, gue simpen
pakai nama scan data underscore kerentanan .txt, kita simpan di folder home strip lab, jadi biar langsung muncul di layar. Nah, kita klik, bentar ini ada telepon, kita matiin dulu, klik langsung, ditunggu aja lagi sedang men-scan sampai beres. Ini contoh ya, nanti mungkin kedepannya bakal ada yang lain-lain, kita coba latihan yang lain-lain. Ini karena baru install, kita coba gitu. Si Nmap ini gitu kan. Jadi teman-teman tuh sekalian di sini ngebahas tipis-tipis kali ya, sambil nungguin. Ada yang namanya dalam proses hacking tuh ya ini namanya scanning dulu. Dari scanning apakah langsung di brute force? Enggak kan, tapi langsung di scan dulu. Nah, sambil nunggu ini beres juga, salah satu tools yang udah lama tapi masih tetap dipakai, yaitu salah satunya adalah Nmap. Nah, selain Nmap, teman-teman bisa pakai yang namanya banyak. Kalau misalkan ya pakainya WordPress, ada yang namanya WP Scan. Di sini juga udah ada sih WP Scan, cuma kayaknya website buat nyari yang pakai si WordPress jarang. Scan ada nggak ya WP Scan? Nah, ini web apps, kalau nggak di sini bisa ada. Nah, ini web scan, ini bisa dipakai sama teman-teman buat ngecek kerentanan yang ada di di WordPress. Cuma ini harus pakai starting from Ruby 3.0 gitu. Kita harus cek dulu Ruby kita berapa sih. Ruby biasanya pakai V untuk ngecek. Ruby kita 3.4,7, jadi belum bisa di running sama kita. Artinya si Ruby ini bisa jalan di atas kan 3.5. So kita harus upgrade dulu si Ruby-nya di versi terbaru, baru ini bisa dijalanin gitu. Tapi sisi lainnya, kalau gua pribadi sih sering bikin tool sendiri, jadi pakai exit dulu sambil nunggu tadi kita exit. Gua sering pakai yang namanya Vim. Nah, ini gue sering pakai ini gitu, untuk bikin banyak bahasa pemrogramannya pakai Bash, Python, sama sering dipakai itu sih dua kalau gua tuh, buat tools iseng-iseng gitu. Nah, ini cancel. Nah, udah beres katanya. Kita lihat ls, kita lihat kok kagak muncul. Apa gua salah nyimpen directory, guys? Kita coba ls lagi. Oh, ada nih data kerentanan. Kita cara bacanya itu pakai cat data underscore kerentan.txt. Dia akan muncul yang ini nih. Nah, ini hasil yang ternyata tadi ngilang, guys. Ada isi terminalnya di sini. Nah, ini klik. Nah, ini ada kerentanan. Apa kerentanannya ini? Pakai OpenSSH 7 protokolnya 2.0. Nah, ini tinggal dicari aja gitu. Kalau biasanya gue pakai search kita masuk dulu ke ini biasanya, Metasploit. Cuma udahlah, nanti itu kita di video yang lain karena ini bakal kepanjangan. Cuma intinya gue sering pakai ini untuk pen testing, untuk ngecek kerentanan
Nah, paling gitu aja yang bisa gue bahas kali ini. Jangan lupa subscribe kalau pengen tahu konten-konten Linux yang basisnya Arch ke depannya gitu. Paling itu yang gue bahas. Jangan lupa subscribe. Kita lanjut bahas nanti. Lanjut. Bye bye. See you.